Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersuka cita untuk dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dan saya berharap setiap kita semua ada dalam hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam keberkatan Tuhan, dan tentunya hidup selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini bukanlah keadaan yang mudah untuk kita jalani, ada begitu banyak goncangan demi goncangan. Ada yang mungkin di hari-hari ini sedang menghadapi goncangan keluarga, goncangan rumah tangga, goncangan kesehatan, bahkan ada goncangan ekonomi, pekerjaan, bisnis. Namun kita bersyukur dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun, kita cuma bisa bilang Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita percaya kebaikan Tuhan tidak dapat dipengaruhi dengan keadaan dan situasi hari-hari ini. Kebaikan Tuhan juga tidak dapat dipengaruhi dengan sikap orang terhadap kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, bagikan kembali, share kembali, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi juga banyak dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak jiwa dikuatkan hari-hari ini oleh karena apa yang kita bagikan, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari demi hari Tuhan tolong kami melewati setiap masalah, pergumulan, badai hidup. Kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan yang tolong dan bela perkara kami. Saat yang indah kami juga kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Celikan setiap hati nurani kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit atau kerasukan setan, ya kan? Setiap kali dalam pelayanannya, selalu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Tatkala menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu bilang dosamu sudah diampuni, pergi dan janganlah berbuat dosa lagi. Atau banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanannya ketika Yesus ada di muka bumi ini. Itu sebabnya dalam perkataan Yesus ini, sudah dikasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu marah sekali, karena mereka tahu hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Sedangkan Yesus dengan PD-nya gitu ya kan, bilang dosamu sudah diampuni. Dan salah satu peristiwa ini tercatat dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Matius 9 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu bilang begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus berkuasa. Berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang menjadi kebanggaan kita. Apa menjadi kebanggaan kita memiliki Yesus? Karena Yesus berkuasa mengampuni dosa saudara dan saya. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa saudara dan saya, itu sebabnya kuasa yang ada di tangan Yesus, itulah yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini mungkin kau merasa hidupmu masih jauh dari Tuhan. Engkau hari-hari ini bukan suatu kebetulan mendengarkan firman Tuhan yang mungkin lewat dan dapat bagian untuk mendengarkan renungan singkat hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, tidak ada dosa yang terlalu parah. Kalau andai saja kita mau datang kepada Yesus, maka Dia akan mengampuni dosa kita.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk, kalau engkau masih mau memberi diri hidupmu kepada Tuhan Yesus untuk diampuni setiap dosa. Mungkin sebagian saudara ada yang berkata, tapi pendeta, dosa saya terlalu merah, saya terlalu najis, saya terlalu hina. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, asalkan kita mau, Yesus membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Asalkan kau datang ke pribadi yang tepat, yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita manusia, maka engkau diampuni. Asalkan kita dengan rindu, dengan kerelaan hati kita. Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Tuhan lihat apa yang manusia tidak lihat. Itu sebabnya tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun kau sanggup menyembunyikan dosa itu di hadapan suamimu, di hadapan istrimu, di hadapan anak-anakmu, di hadapan pemimpinmu, di hadapan tempat di mana teman-temanmu bekerja. Engkau sanggup menyembunyikan dosa-dosa itu, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Dan hari ini adalah hari kasih karunia. Setiap hari tatkala engkau menyadari hal ini, engkau rindu untuk datang kembali, untuk dipulihkan. Itu adalah hari di mana kasih karunia Tuhan menjumpai setiap kita. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita, selama masih ada kesempatan, selama kita masih diberikan kesempatan bernafas di hari ini, ayo datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran saya. Kalau engkau hari-hari ini hidup terlalu jauh dari Tuhan, engkau hidup sembarangan, kau hidup sesuka-sukanya dirimu, dan kau sadar kau adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, ini kesempatan, datang. Yesus selalu mau memulihkan setiap kita, dan itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dunia, agar setiap manusia tidak ada yang binasa melainkan beroleh keselamatan. Kita datang sama Tuhan Yesus karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Amal kita tidak bisa menyelamatkan kita. Engkau tolong orang, kau bantu orang, tidak bisa menyelamatkanmu, karena upah dosa adalah maut. Setiap dosa harus dibalas dengan maut, kematian kekal. Dan yang dapat mengalahkan maut dan dapat meniadakan dosa, mengampuni dosa manusia, hanya satu pribadi yang berkata, aku mau mengampuni dosamu. Itu sebabnya Yesus berkata dengan jelas bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya tidak tahu, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau hari-hari ini hidupmu sedang seperti apa. Engkau yang mungkin hari-hari ini menyimpan kepahitan, engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan kebencian, datang sama Tuhan. Tuhan lihat hatimu loh. Manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan lihat hatimu. Datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni dosa saya, karena saya sudah menyimpan kepahitan dalam hidup saya. Mungkin selama ini engkau menyimpan dosa yang terselubung, yang tidak pernah diketahui oleh suami, istrimu, anak-anakmu. Tapi hari ini engkau dengarkan firman Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Selalu masih ada kesempatan, selama engkau masih ada dan bernafas, itulah kesempatan. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali pulang. Kita gak pernah tahu. Karena syarat untuk mati tidak harus tua, syarat untuk mati tidak harus sakit. Itu sebabnya karena kita tidak pernah tahu, maka berjaga-jagalah. Datang sama Tuhan selagi Tuhan masih membuka tangannya dan memberikan kesempatan bagi kita. Ingatlah, engkau harus datang ke pribadi yang tepat. Dan Yesus sanggup mengampuni. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Jika itu adalah dirimu dan kau rindu dipulihkan, kau rindu mengalami penebusan, kau rindu mengalami pengampunan dosa, dan jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Bapa, aku berdoa buat setiap mereka yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan, mungkin mereka mendapatkan share dari teman, dari keluarga, dari sahabat. Dan hari ini mereka terketuk hati mereka oleh karena Roh Kudus menjamah hati dan pikiran hidup mereka. Dan mereka rindu untuk datang kembali kepada Yesus. Mereka rindu untuk menerima Engkau, karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang sanggup dan berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan hari ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada.
Dan mereka rindu untuk menerima pengampunan. Tuhan, Kau lihat setiap hati yang terbuka. Kau lihat setiap hidup yang dipersembahkan. Tuhan, lihat setiap mereka yang secara sadar mengakui dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah masing-masing mereka. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa pengampunan itu tetap ada sampai hari ini. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka tetap teguh, tetap kuat menjalani hari-hari hidup ini. Karena hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Di dunia ini, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Karena itu datanglah pada Yesus. Dia mau mengampuni setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.